Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam Brinda. Baik, hari ini kita akan berbicara dengan dua narasumber. Kita membahas tentang fungsionalisasi ASN menuju profesional. Jadi apakah ASN itu menjadi semakin profesional ataukah menjadi yang lain? Sebenarnya fungsionalisasi ASN itu sudah mulai, kalau dari catatan sejarah itu sejak tahun 99 Bu ya. Jadi ini kita kenalkan dulu ya sebelumnya. Ini Bu Septa Herumirinawati, berasal dari peneliti di Bida. Sejak kapan Bu? 2006. 2006. Sebelumnya? Saya menjadi eselon 2 di salah satu pemerintah di Jawa Timur. Iya, ini beliaunya berarti sudah punya pengalaman ya. Dari dulunya sebagai pejabat struktural, sekarang menjadi peneliti ya. Dan ini Bapak ini Pak Sumadi, ini Pak Sumadi. Ya. Nah, ini Pak Sumadi ini adalah salah seorang korban dan kutip sebagai penyetaraan ASN. Dari mana dulu Pak? Ceritakan Pak tentang CPNS-nya dari pembantu gubernur. Iya. Setelah itu ke Balitbang. Ya. Oke. Kembali ke yang tadi ya. Jadi fungsionalisasi ASN sebenarnya sudah tahun 99. Kemudian dilanjutkan 2014 dan sekarang itu menjadi menarik ketika Jokowi memutuskan untuk pejabat eselon 4 ya. Eselon 4 ya, eselon 4 dan eselon 3 untuk difungsionalisasi. Kira-kira latar belakangnya apa Bu? Ini berawal dari pidato dari Presiden Jokowi pada tanggal 20 Oktober 2019. Pada saat itu beliau menyatakan bahwa birokrasi ini masih kurang dinamis, kurang agil, dan kurang profesional. Jadi hal ini diimplementasikan di PP nomor 17 tahun 2020 yang mencabut PP 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN. Beliau ingin eselon 3 dan 4 itu menjadi fungsional tapi secara hati-hati. Jadi dasar hukumnya. Maksudnya hati-hati gimana Bu? Ini maksudnya hati-hati ini Bu? Ya secara bertahap karena kita mengenal adanya mendadak peneliti. Karena tiba-tiba teman-teman yang tupoksinya di bidang penelitian tiba-tiba harus menjadi peneliti. Dan itu hal yang memerlukan usaha yang lebih untuk menjadi peneliti yang fungsional daripada manajemen untuk menyelenggarakan penelitian. Jadi seperti itu dasar hukum. Ininya apakah karena rasionalisasi ASN itu tadi karena birokrasinya ataukah karena birokrasi kita terlalu gemuk gimana Bu ini? Salah satunya terlalu gemuk sesuai dengan dasar hukum. Fungsionalisasi ASN itu adalah Permen PAN RB nomor 17 dan 25 masing-masing tahun 2021, yaitu di situ nanti langkahnya itu ada 3. 1 itu penyederhanaan struktur organisasi. Penyederhanaan struktur organisasi itu apa lagi? Kemudian penyetaraan jabatan. Penyesuaian cara kerja. Penyesuaian cara kerja. Jadi pertama tadi apa? Penyederhanaan struktur, penyetaraan jabatan, penyesuaian kerja. Nah, ini sekarang menjadi masalah. Ini pengalaman Bapak kemarin gimana disetarakan ini Pak? Kami dilantik eselon 4 pada tanggal 20 April 2020. Setelah itu dilantik lagi tanggal 21 Desember 2021 kita dilantik menjadi fungsional AK. Jadi jabatan struktural dulu baru fungsional. Okay. Baik Pak, ya. Memang ada beberapa hal yang kita ada permasalahan sedikit dari struktural ke fungsional. Salah satunya fungsional kita kan tidak terbiasa menulis Pak. Jadi kita ya juga mengalami kegalauan untuk menulis. Tapi karena apapun harus kita laksanakan kebijakan pemerintah, kita harus belajar dan atas bimbingan Bapak Kapan kita sedikit-sedikit harus melakukan penulisan. Kita didata untuk menulis itu 1 tahun 3 kali Pak. Kewajiban fungsionalnya ya. Fungsional. Kewajiban fungsionalnya. Selain itu kita. Dan bentuk apa itu Pak?
Ini Pak, penulisan policy brief isu-isu aktual yang ada di Jawa Timur Pak. Itu isu-isu disampaikan oleh lembaga untuk masyarakat gitu Pak ya? Untuk lembaga, ya dari lembaga untuk masyarakat dan untuk masukkan ke ibu-ibu. Oh gitu, luar biasa kalau itu. Terus gimana Pak? Memang di situ kita juga agak bimbang juga, tapi sedikit-sedikit kita harus belajar, toh juga bisa Pak. Terus tadi yang tentang jabatan strukturalnya tadi Pak, jabatan strukturalnya itu kan tadi kan sebagai kasubit ya Pak ya? Iya. Nah itu terus kemudian ketika fungsional apakah tetap kasubit atau bentuknya lain Pak? Kalau itu kita ada SK dari KUD juga sebagai subkor Pak. Jadi yang pertama gugur? Iya gugur Pak. Jadi digantikan yang baru subkor itu memang kita masih menangani di bidang kita Pak. Di bidang Bapak. Iya. Tapi apakah kewenangan subkor dengan kasubit beda nggak Pak? Beda Pak. Memang di subkor itu kita tidak berhak untuk menandatangani tentang SPPD dari luar. Kita masih juga membantu bidang Pak. Kita tetap membantu bidang, tapi tupoksi utamanya harus kita menulis Pak. Jadi SKP-nya ini kan ada dua Pak. Ada dua juga sebagai subkor sama fungsionalis. Berarti semakin berat dong Pak? Semakin tambah. Ya jujur aja Pak, semakin berat enggak Pak gitu Pak? Ya. Semakin berat ya Pak ya? Semakin berat ya. Gitu Pak ya. Terus gimana ini Bu, pengalaman Ibu ketika di lapangan kemarin gimana Bu tentang kondisi yang dialami oleh Pak Sumadi ini Bu? Ya rata-rata sih karena waktu kami ke lapangan itu di mana Bu? Di daerah mana Bu? Di daerah Kota Madiun dan Kota Kediri. Dua kota nggih. Kebetulan di Kota Kediri ini sudah memahami. Jadi sebelum dilantik menjadi fungsional, untuk subkornya dilantik dulu supaya sesuai dengan latar belakang pendidikan. Akan sangat sulit kalau dia subkor sekaligus analis kebijakan, ternyata latar belakang pendidikannya nggak sesuai gitu. Dan yang menjadi masalah juga teman-teman di dua kabupaten, saya rasa juga di kabupaten kota yang lain, bahwa mereka itu terjebak umpamanya di Kabupaten Ngawi umpamanya 3 orang yang tupoksinya di bidang penelitian mendadak menjadi peneliti. Sedangkan menjadi peneliti itu mereka sudah merasa berat karena mungkin karena 3-tiganya itu adalah kebetulan ibu-ibu, kemudian juga mungkin passionnya nggak di penelitian. Jadi setelah ada kesempatan untuk merubah fungsionalnya, jadi merubah ke ke fungsional lain. Lagi pula kalau peneliti itu harus S2. Harus S2 ya. Kemudian, hanya satu-satunya jabatan fungsional yang mengharuskan S2 Bu ya. Ya, sedangkan kalau S1 dapatnya itu analis data ilmiah. Analis data ilmiah gitu. Jadi mungkin agak lebih khusus lagi, bahkan di provinsi aja nggak ada analis data ilmiah itu. Jadi yang ada peneliti. Kalau nggak ada analis data ilmiah, terus bagaimana dengan mereka mencari kewajiban khusus untuk fungsionalnya gimana dia? Kebetulan setelah adanya fungsionalisasi itu kan mereka mencari teman-teman ya di seluruh Indonesia itu analis data ilmiah mungkin ada beberapa aja, dan mereka bergabung untuk membentuk suatu WA group sehingga informasi di antara teman-teman analis data ilmiah itu bisa tersambung. Jadi mungkin kalau mau meneruskan ke peneliti mungkin harus S2 ya Pak ya. S2 ya gitu ya. Sementara teman-teman yang di penyetaraan dari eselon 4 itu rata-rata menurut penelitian saya di 2 tempat itu rata-rata usianya mendekati 50. Jadi agak sangat susah untuk beradaptasi sehingga mungkin mereka mencari fungsional yang sesuai dengan yang mereka minati atau passion mereka di mana gitu.
Ya, rata-rata di analisis kebijakan sih sampai ada moratorium, nggak ada, nggak boleh berpindah ke analisis kebijakan karena terlalu banyak yang memilih analisis kebijakan. Apakah ada proses khusus untuk penataan organisasi terkait dengan apa? Tadi kan ada istilah restrukturisasi birokrasi ya tadi kan ya, penataan organisasi terhadap pembinaan fungsional tadi Bu. Itu sudah kelihatan tadi ya dari penataan ya. Ya. Itu sudah berlangsung lama Pak. Jadi sebelum adanya fungsionalisasi di bidang personelnya, itu penataan struktur organisasi itu sudah berlangsung lama, sehingga dulu ada namanya penataan SOTK. SOTK. SOTK itu akhirnya ada yang gabung antara nama-namanya jadi aneh-aneh, bukan aneh-aneh sih, sesuai dengan keperluan dari daerah, Bapeda, Litbang, ada yang Bapeda, Litbangnya tersendiri dan sebagainya, itu sudah dimulai sejak lama. Nah, kalau berarti sudah sesuai ya antara apa namanya tadi deeselonisasi atau fungsionalisasi ASN dengan apa tadi penataan STK sudah sesuai berarti bukan Jokowi ini ya? Iya, akhirnya semuanya menuju efisiensi sih menurut saya, dan ASN ini diminta untuk lebih profesional, jadi nggak masalah melulu administrasi saja gitu kan. Gitu ya. Tapi apakah tentang analisis kebijakan tadi pada dari sebagian menulis Pak ya? Iya. Apakah Bapak juga berkoordinasi membentuk atau ikut WhatsApp grup dari analisis kebijakan yang lainnya? Untuk sementara itu belum, tapi kita belajar dari fungsional lain Pak. Fungsional yang sebelumnya ada. Kita memang minta bimbingan Pak. Ya, jadi ini orang tua minta bimbingan pada yang muda ya berarti. Astaga, atau punya kuda ini gitu ya. Jadi berarti betul punya kuda ya Pak ya. Ya itu juga terjadi tempatnya di tempat teliti juga ya. Orang-orang belajar pada yang muda yang sudah mapan sebagai fungsional ya. Seperti saya tadi katakan bahwa rata-rata usia itu mendekati 50 tahun dan sekitaran 50 tahun ya, kisarannya 40-50% dari responden itu usianya mendekati 50 tahun. Jadi untuk menyesuaikan lagi umpamanya tentang IT itu banyaklah mereka berdiskusi dengan teman-teman yang lebih muda yang mendalami masalah IT yang lebih ahli, karena kalau nanti untuk angka kredit tahunannya itu kan mesti diupload di namanya penilaian angka kredit by sistem, jadi bukan kayak dulu peneliti aja baru tahun sekitaran 2017 itu melalui peneliti. Kemudian kalau dulu kan nenteng berkas dibawa ke Jakarta, kemudian dinilai kan di sana. Kalau sekarang cukup di tempat Pak, dan itu mungkin eranya memang lain, sekarang semuanya bisa lewat internet gitu. Terus ini kalau terkait dengan fungsional kan ada lembaga pembinaan ya, ini gimana Bu? Apalagi kemarin ada aturan Menpan yang terbaru kan, lembaga pembinaan berubah lagi ya Bu ya kalau salah. Nah ini kalau peneliti sudah tahu kan kita LIPI dulu, sekarang BIN dengan segala konsekuensinya ada namanya HKM, hasil kerja minimal. Tapi mungkin ini yang analisis kebijakan segala macam itu gimana? Di Menpan ya Pak ya? Sekarang cukup di untuk muda dan pertama dan muda yang menilai di tingkat provinsi Pak. Oh gitu ya. Jadi tidak perlu masuk ke Jakarta sekarang, itu lebih mudah ya. Iya. Jadi madya dan utama itu baru ke BIN. Oh gitu ya. Baik. Jadi kita sudah melihat ada yang mau tambahkan Pak sebelum kita akhiri? Ya mungkin saya nambah sedikit Pak apa yang dikatakan oleh Bu Septa. Saya juga mengikuti pendampingan penelitiannya Bu Septa. Memang kendala untuk penyetarannya salah satu umur Pak. Umur ya? Umur rata-rata di atas 50. Terus kedua, memang belum ada pengalaman untuk menulis Pak.
Jadi pekerjaan rutin bidang itu makanya juga dibentuk oleh subkor itu Pak. Kenapa dibentuk subkor Pak? Karena kalau memang mengerjakan di fungsional yang pekerjaan lainnya tidak tertangani. Baik, oke. Baik, jadi kita sudah melihat bagaimana fungsionalisasi ASN itu telah membuat perubahan kinerja dari para ASN, terutama ASN struktural. Jadi kita sudah mendengar dari paparan peserta dan mendengar dari paparan pengalaman Pak Sumadi, memang kata kuncinya pada persoalan adaptasi ASN. Mampukah ASN ini beradaptasi dengan situasi perkembangan terbaru, mendekati di dalam situasi yang berubah, yaitu situasi revolusi 4.0, penuh tantangan. Saya kira kebijakan pemerintah sudah tepat untuk memfungsionalkan ini ya. Saya kira itu, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.